Ya, pemirsa dan juga Tasya sangat prihatin karena info terakhir yang saya baca dari media massa begitu ya, bahwa India sudah menyusul negara Brazil dengan korban kematian tertinggi kedua di dunia. Tadinya kan Amerika, terus kemudian Brazil dengan total 153 lebih kasus yang terjadi selama 24 jam di India, menyusul Brazil di posisi kedua. Jadi posisinya sekarang Amerika, India dengan Brazil dengan jumlah korban akibat COVID-19 terbanyak di dunia. Iya, dan ini mereka memang mendapatkan kritikan di mana kebijakan pemerintah ini dikatakan terlalu longgar begitu ya, sehingga menyebabkan lonjakan kasus, dan ini juga menimbulkan juga kekhawatiran dari banyak pihak mengenai seperti yang dikatakan tadi, layanan kesehatan di rumah sakit, karena mungkin Anda juga sudah mendapat begitu ya edaran dari beberapa sosial media, video di sosial media yang memperlihatkan bahwa jenazah-jenazah juga terlantar dan juga banyak sekali pasien-pasien yang tidak tertangani di rumah sakit. Lebih mirisnya lagi ketika cara membakarnya itu biasanya kan budaya di sana untuk menguburkan bukan cara dikubur, tapi dengan cara dikremasi begitu ya, dengan dijajarkan di lapangan luas begitu, saking tidak cukupnya rumah-rumah kremasi untuk menerima mereka. Jadi dikremasi secara massal. Betul. Ya, iya. Dan ini juga mereka juga mendapatkan juga varian ataupun mutasi virus COVID-19 double mutan bahkan begitu ya. Ini memang sangat memprihatinkan. Ya, itu yang lebih dikhawatirkan karena kita tahu bahwa warga negara India baru saja tiba di Indonesia begitu, dan mirisnya sekali dari 117 orang ternyata setelah dilakukan tes terdapat 12 orang positif COVID-19. Ini sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia ketika kebijakan warga lokal Indonesia dilarang untuk berpergian keluar kota, tapi justru negara-negara yang notabene memiliki varian virus lebih berbahaya justru diterima di Indonesia. Meskipun memang dalam pembelaan di satu pihak bahwa mereka sudah datang dan sudah mendapatkan tes begitu ya, sudah melakukan tes dan hasilnya negatif, tetapi kenyataannya telah didapatkan bahwa hasilnya ternyata ada 12 orang Baik, positif. jadi protokol kesehatan secara ketat ini justru juga menjadi celah begitu ya, ternyata tidak dijalankan dengan benar, masih ada lolos aja warga negara India yang positif begitu. Iya, dan yang paling memprihatinkan adalah di sana mereka juga kekurangan vaksin, karena seperti kita tahu baru-baru ini juga mereka mengembargo Indonesia dengan vaksin AstraZeneca-nya karena mereka sendiri kekurangan begitu. Baik. Ya, ini informasi lainnya pemirsa masih terkait dengan COVID-19, orang sakit dan sekarat dengan cepat mendorong rumah sakit Gaza mendekati kapasitasnya di tengah lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Palestina. Iya, warga khawatir kombinasi kemiskinan, kekurangan medis, skeptisisme vaksin, data COVID-19 yang buruk, dan pertemuan massal selama Ramadan dapat mempercepat peningkatan penularan. Pejabat kesehatan Gaza mengatakan sekitar 70% tempat tidur unit perawatan intensif ditempati, naik dari sekitar 70% pada akhir Maret. Ada 86 kematian selama 6 hari terakhir, meningkat 43% dari seminggu sebelumnya. Tingkat kepositifan harian Gaza minggu ini mencapai 43%. Meskipun jumlah itu bisa meningkat karena kurangnya tes, yang berarti tes tersebut sebagian besar diberikan kepada orang-orang yang sudah menunjukkan gejala. Gaza tidak memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi varian COVID-19 yang sangat menular saat pengujian. Kuburan juga kewalahan penggali kubur di kota Gaza mengatakan bahwa dia telah mengubur hingga 10 korban COVID-19 per hari, meningkat dari 1 atau 2 bulan lalu. بقت تيجي جنازة وجنازتين فهم علي ومرة ما تجيش بالمرة المرار يعني يجي أيام ما تجيش جنازة باليوم اما اليوم يعني الفتره هذه يعني انت من شهر وتعال جاي صارت الحالات يعني كل يوم تيجي 10 حالات 8 حالات يعني اليوم يجي من الصبح لحتى لين 8 حالات الله يعلم كمان شويه هيجيبوا بيجيبوا العصر بيجيبوا المغرب بيجيبوا العشاء وممنوع حقتها ممنوع يعني اول ما بموت دغري بيجيبوه هنا مش زي اول يعني يقعد لثاني يوم ولا ثالث يوم حقتها نسبه الحالات زياده بشكل مش طبيعي Dengan populasi padat dan rumah bagi 2 juta warga Palestina, Gaza selama bertahun-tahun memiliki akses terbatas ke dunia luar karena blokade yang dipimpin oleh Israel dan didukung oleh Mesir. Kedua negara mengutip kekhawatiran keamanan atas Hamas, kelompok militan Islam yang mengandalkan jalur Gaza untuk menghentikan masuknya uang dan senjata. والله أنا شايفه مش كافي إنه المفروض إغلاق كامل
لانه في عدد تفشي الكورونا، في انه في اصابات كثير، فبتمنى انه اغلاق يعني لمده مثلا 14 يوم زي الضفه، فانا شايفه افضل. Warga Palestina mengatakan blokade itu merupakan hukuman kolektif dan telah melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur medis Gaza dengan kekurangan pasokan dan peralatan penting yang menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi pandemi. Situasi di Gaza sangat kontras dengan Israel di mana peluncuran vaksinasi telah membuat lebih dari 53% orang, khususnya orang Israel dalam mendapatkan vaksinasi penuh. Di tengah kekhawatiran yang berkembang, Hamas pada hari Kamis akan memulai minggu jam malam menutup masjid yang menampung ratusan jamaah untuk sholat tarawih. نحن حاليا نمر في إجراءات إغلاق جزئي في قطاع غزة. هذه الإجراءات نحن نسير فيها وفق تطورات الحالة الوبائية. ربما نكون أمام إجراءات أكثر، ولكن من غير المتوقع في هذه المرحلة أن نتجه إلى الإغلاق الشامل. Tetapi dengan sekitar 49%, warga Gaza menganggur dan pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 22 Mei. Hamas telah menahan diri dari langkah-langkah yang lebih drastis yang dapat semakin merusak ekonomi. Kecurigaan terhadap vaksin juga semakin dalam. Menurut survei Pusat Media dan Komunikasi Yerusalem pada 21 April, mayoritas warga Gaza yakni 54,2% tidak ingin divaksinasi. Dibandingkan 30,5% yang mengatakan mereka ingin dan 15,3% yang ragu-ragu. Hanya 34.287 orang telah divaksinasi, meskipun daerah kantong telah menerima 109.600 dosis sejak Februari yang disumbangkan oleh Rusia, Uni Emirat Arab, dan program COVAX Global. Pejabat kesehatan mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan lonjakan saat ini, termasuk pelanggaran pedoman untuk memakai masker dan menjaga jarak sosial, serta pembukaan perbatasan Gaza dengan Mesir pada Februari yang mungkin memungkinkan ada varian baru. Dari Gaza, Palestina, kontributor Nusantara TV melaporkan.